Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Andiana, yang mengajar di mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya. Kali ini di sesi pertama ini saya akan membahas tentang pendidikan dalam kebudayaan. Nah, di sini ada gerak kebudayaan, ada perubahan sosial dan modernisasi. Nah, gerak kebudayaan ini dibagi menjadi 6, yaitu ada proses belajar kebudayaan sendiri, ada proses evaluasi sosial, ada proses difusi, ada akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Nah, kita bahas tentang proses belajar kebudayaan sendiri. Nah, di sini ada proses internalisasi. Proses yang berlangsung sepanjang hidup individu sejak ia lahir sampai akhir hayatnya. Kemudian, mengolah perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang membentuk kepribadian. Nah, ada juga proses sosialisasi. Nah, proses yang dicerna oleh individu sejak lahir yang membentuk pola-pola tindakan sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Nah, proses ini ditentukan oleh susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada proses enkulturasi atau pembudayaan. Nah, proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap terhadap adat, sistem norma, serta seluruh aturan yang ada dalam kebudayaan. Nah, dimulai sejak awal lingkungan yang semakin lama semakin meluas, mulai meniru, kemudian menjadi pola tindakan yang mantap dan norma yang mengatur di kebudayaan. Dalam proses internalisasi ini, sosialisasi atau enkulturasi, ada individu yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan antara kepribadiannya dengan lingkungan sosialnya. Nah, individu tersebut disebut deviance, di mana seringkali berusaha menghindari norma-norma dan aturan, serta seringkali berkonflik dengan orang lain. Nah, deviance ini ada 2 macam, yaitu positif, memberi perubahan dan pembaruan adat, dan ada juga yang negatif, itu penyakit jiwa, bunuh diri, vandalisme, dan sebagainya. Selanjutnya ada proses tadi evolusi sosial. Apa sih evolusi itu? Evolusi yaitu perubahan yang dialami suatu masyarakat dari tingkat sederhana lebih kompleks dalam kurun waktu yang lama dan bertahap. Dalam proses perkembangannya, unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat itu juga ikut berubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Umumnya menunjukkan pada kemajuan dari masyarakat manusia ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan melampaui bentuk-bentuk yang lebih terbelakang. Selanjutnya yaitu ada proses difusi. Apa sih difusi itu? Nah, difusi bentuk penyebaran atau bergeraknya unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, proses penyebarannya itu unsur-unsur kebudayaan biasanya dibawa oleh sekelompok manusia dari suatu kebudayaan yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Oke. Selanjutnya, bentuk penyebaran kebudayaan itu dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama, adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaannya ke tempat yang jauh. Pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Aceh misalnya. Dan ada perang, penjajahan, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu kelompok dengan adanya pertemuan antara individu-individu kelompok yang lain. Itu saling mempelajari dan saling memahami antara budaya mereka masing-masing. Nah, cara lain adalah adanya bentuk hubungan
perdagangan di mana para pedagang masuk ke suatu wilayah dan unsur-unsur budaya pedagang tersebut masuk ke dalam kebudayaan penerima tanpa disengaja. Selanjutnya ada akulturasi. Proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur-unsur dari satu atau lebih kebudayaan asing. Nah, kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima atau diresap dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli dari kelompok itu sendiri. Nah, budaya perekonomian Indonesia yang mengalami percampuran dengan budaya perekonomian barat atau ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal. Selanjutnya ada 5 masalah akulturasi. Yang pertama yaitu masalah tentang metode untuk observasi, mencatat dan melukiskan proses akulturasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu masalah tentang unsur kebudayaan asing yang mudah dan yang sulit diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, masalah tentang unsur kebudayaan yang mudah dan yang sulit diganti oleh kebudayaan asing. Nah, masalah mengenai jenis individu yang mudah beradaptasi dan yang sulit beradaptasi dengan kebudayaan asing. Dan yang kelima itu masalah ketegangan serta krisis sosial yang muncul akibat akulturasi. Selanjutnya, unsur budaya yang mudah diterima itu yang pertama unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan. Misalnya peralatan yang bermanfaat bagi masyarakat, traktor untuk masyarakat tani. Unsur kebudayaan yang membawa manfaat besar itu internet, kan? Sekarang kita hampir semua mempunyai internet. Ada internet. Jadi barang-barang modern itu yang unsur budaya yang mudah diterima. Selanjutnya unsur budaya yang sulit diterima, yaitu unsur yang menyangkut kepercayaan dan idealisme individu. Misalnya kepercayaan, ideologi, filsafat hidup, dan lain-lainnya. Nah, dampak akulturasi budaya yaitu cultural shock bagi yang sulit menerima, lokalisasi sebagai bentuk adaptasi. Nah, asimilasi. Apa sih asimilasi? Pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan campuran. Biasanya, golongan mayoritas mengubah sifat khas golongan minoritas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas secara sedemikian rupa sehingga lambat laun golongan minoritas kehilangan kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Apa sih penyebab asimilasi ini? Kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda masing-masing memiliki kebudayaan. Nah, kelompok manusia bergaul intensif dalam kurun waktu yang jangka panjang atau yang lama. Budaya antar kelompok ini merubah watak khasnya dan unsur kebudayaannya saling berubah, memunculkan watak kebudayaan baru. Nah, apa sih faktor penghambatnya ini? Jadi yang pertama, kurang pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, takut terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan ego atau superioritas pada individu dari kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Nah, faktor penariknya apa? Yang pertama, toleransi, saling menerima dan memberi dalam struktur himpunan masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan timbal baliknya. Yang ketiga, simpati, saling menghargai dan memperlakukan pihak lain secara baik. Yang keempat, perkawinan.
Nah, itu asimilasi ya. Yang selanjutnya yaitu ada inovasi. Inovasi ini proses pembauran dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru. Nah, menghasilkan sistem produksi dari produk baru. Nah, inovasi ini yaitu pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Apa sih gimana proses inovasi ini? Ada discovery. Discovery ini penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik suatu alat atau gagasan dari seseorang atau sejumlah individu. Ada juga invention, penemuan baru yang telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada faktor pendorong. Faktor pendorongnya apa sih? Kesadaran akan kekurangan dalam budaya, mutu keahlian dalam suatu budaya, sistem perangsang bagi kegunaan mencipta. Saat krisis orang cenderung mencari hal baru karena tidak puas dengan keadaan. Di sini ada inovasi versus evolusi. Inovasi dan evolusi ini sama-sama merupakan gerak perubahan yang tidak mendadak. Tidak ada jadi ada, sederhana jadi kompleks gitu. Perbedaan di sini, inovasi ini individu cenderung lebih aktif ke proses perubahan budaya lebih cepat. Evolusi ini individu cenderung lebih pasif gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang perubahan sosial dan modernisasi. Perubahan sosial dan modernisasi. Modernisasi ini, manusia adalah makhluk dinamis yang setiap saat selalu mengalami perubahan. Perubahan sosialnya itu berupa nilai sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial, dan lain-lainnya. Nah, perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung sistem lapisan masyarakatnya. Jadi lapisan sosial tertutup pasti perubahannya cenderung lambat. Kalau lapisan sosialnya terbuka, yaitu perubahan cenderung cepat. Beberapa definisi perubahan sosial. Di sini ada menurut Mesianis, transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam berperilaku pada waktu tertentu. Menurut Persel, modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat. Menurut Ritzer, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Dan menurut Farley, perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Di sini ada perubahan sosial dan modernisasi ini secara umum. Perubahan sosial yang dialami menurut manusia ini saat ini disebut era modernisasi. Proses modernisasi ini transformasi total kondisi tradisional ke arah ekonomis dan politis, proses ruang dan waktu melalui teknologi. Adapun syarat modernisasi ini cara berpikir yang alamiah, sistem analisa data atau fakta yang metodik, sistem administrasi yang efisien, sentralisasi wewenang, perencanaan sosial, dan ada iklim yang mendukung perubahan baru, disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main, inovasi dan modifikasi dalam segala bidang secara berantai. Itulah perubahan dari sosial dan modernisasi. Adapun perubahan sosial yang terarah dan terencana meliputi segala aspek kehidupan seperti konflik sosial, disorganisasi, problema sosial, transportasi, dan lainnya. Modernisasi bukan westernisasi atau reformasi. Modernisasi bersifat preventif, bersifat konstruktif, harus dapat memproyeksikan hal yang mungkin timbul, dan modernisasi bersifat selektif terhadap aspirasi, pembaharuan, dan perilaku yang menyimpang.
Selanjutnya ada penyesuaian terhadap perubahan, yaitu masyarakat menghendaki keseimbangan sosial. Setiap ada dinamika sosial atau gangguan keseimbangan, maka dilakukan perubahan lembaga atau individu. Nah, seluruh perubahan sosial, saluran proses perubahan ialah bidang pemerintahnya, ekonomi, agama, pendidikan, dan lainnya. Nah, saluran yang efektif tergantung pada lembaga yang dominan dan dijunjung masyarakat. Nah, adapun disorganisasi di sini disintegrasi dan reorganisasi. Jika nilai budaya pudar, timbul persoalan sosial. Nah, reorganisasi ini pembentukan norma dan nilai baru dalam penyesuaian diri masyarakat. Nah, di sini ada bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Perubahan secara lambat yaitu evolusi, perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Adapun perubahan secara cepat yaitu revolusi, perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Selanjutnya ada syarat-syarat revolusi. Harus ada keinginan bersama untuk melakukan revolusi. Harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin tersebut. Harus ada momentum yang tepat. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil itu yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Misalnya, perubahan mode baju atau pakaian yang hanya dirasakan oleh si pemakai itu bukan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Nah, sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Misalnya, perubahan sistem agraris menuju sistem industrialisasi. Masyarakat tani semakin susah mendapatkan tanah karena dikuasai oleh pemodal untuk industri. Yang selanjutnya yaitu ada faktornya. Faktor penyebab perubahan sosial itu yaitu faktor internal, perubahan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Ada juga faktor eksternal, itu perubahan yang datang dari alam sekitarnya yang dikarenakan oleh bencana alam. Misalnya masyarakat Porong Sidoarjo karena lumpur mereka pindah, ada yang ke kota menjadi buruh. Karena lumpur jadi mereka pindah. Ada yang ke kota menjadi buruh perusahaan, pedagang, dan ke desa menjadi buruh tani, nelayan, dan peternak, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada peperangan. Dan ada juga pengaruhan kebudayaan masyarakat dari budaya barat mempengaruhi budaya Indonesia. Selanjutnya, kenapa individu itu mencari penemuan baru? Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. Peran akademisi dalam mempertinggi kualitas keilmuannya melalui penelitian. Pertentang atau konflik dalam masyarakat biasanya terjadi karena kepentingan yang berbeda antara individu dengan kelompok. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu. Nah, faktor pendorong perubahan sosial ini yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, nilai moral, ajaran agama bahwa manusia harus senantiasa merubah hidupnya. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial ini yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap yang sangat masih tradisional, adanya nilai yang tertanam kuat pada sekelompok mesi tertentu, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan, sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologi, adat atau kebiasaan, dan menganggap hidup ini takdir dan tidak mungkin dirubah atau diperbaiki. Nah, itulah pembahasan untuk di sesi 1
sekian dulu, nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya, di sesi 2. Pembahasan ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.